Bapa, hanya Engkaulah yang satu-satunya yang layak kami tinggikan. Karena kami tahu siapa Engkau yang sebenarnya Tuhan. Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkau yang memiliki nafas dalam diri kami. Engkau yang memiliki segala-galanya dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Karena kami tahu tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tahu kami tidak akan dapat melangkahkan kaki kami tanpa Engkau yang bekerja di dalam kami. Bapa, buat kami mengerti betapa fananya hidup kami. Kalau Engkau membawa kami sampai dengan hari ini, kami tahu semua karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kami boleh beribadah kepadamu. Kami mau mendengar apa yang Engkau mau pada sore hari ini Tuhan. Nyatakan semua rencanamu buat kami pribadi demi pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Hari ini kita akan belajar satu hal tentang bagaimana kita bisa memilih di dalam ketepatan. Ya. Sebenarnya saat-saat ini banyak hal yang ditawarkan buat kita. Ya. Apalagi kalau saudara melihat dari apa yang ada ditawarkan di dalam handphone saudara. Ya. Di situ banyak sekali tawaran. Nah, di situ tergantung daripada kita. Apakah kita mau memilih mana yang perlu dan mana yang tidak. Ya. Saudara, kalau kita memilih di dalam ketepatan itu mudah kalau ada 2 atau 3 barang yang disodorkan kepada kita. Dan kita tahu kualitasnya, kita tahu bagus tidaknya dan kita tahu produk dari mana. Itu mudah sekali kita memilih. Tetapi kalau ada 2 barang yang hampir sama, ya, dapat dikatakan barang itu hampir sama, ya, kualitasnya sama. Kalau kita disuruh memilih itu tidak semudah kata-kata. Kita bisa akhirnya terkecoh dengan apa yang kita pilih. Ternyata ini bukan yang terbaik yang kita ambil. Hari ini kita benar-benar belajar bagaimana cara kita bisa memilih di dalam ketepatan. Ya. Baik di dalam usaha, baik di dalam kita itu memilih jodoh, bagaimana kita memilih menantu, bagaimana kita memilih barang dan sebagainya. Hari ini kita belajar bagaimana cara kita bisa memilih di dalam ketepatan. Yang pertama, poin yang pertama dikatakan bahwa untuk supaya kita bisa memilih di dalam ketepatan itu dibutuhkan ketajaman. Butuh mata yang tajam. Saya percaya buat seseorang yang buta, saudara, ya, untuk suruh memilih sesuatu hal, sekalipun dia punya indera perasa yang cukup tajam, kalau misalnya dia itu memilih segala sesuatu, itu tidak akan bisa akurat. Ya, tidak bisa akurat. Tetapi kalau dia punya mata yang tajam, seperti orang yang benar-benar matanya yang jelas dan tidak pakai kacamata, tapi mempunyai pandangan yang benar-benar tidak pakai min atau plus dalam pakai kacamatanya, dia akan bisa memilih di dalam ketajaman. Saudara, suatu saat saya pada saat sebelum mata saya dioperasi, Sofi itu mengatakan gini, "Mah, ini warnanya apa?" Pada saat itu ini warnanya itu biru. Saya bilang, "Kok rada kuning ya?" Yang benar sih, Mah. Iya. Gitu. Nah, sedangkan menurut Sofi ini warnanya biru. Tapi saya bilang rada ke kuning-kuning. Ada birunya sih, cuma rada kuning. Tidak punya mata yang tajam. Sesudah saya dioperasi mata, mata saya menjadi 0, jadi tidak ada minusnya, tidak ada plusnya, 0. Jadi waktu itu saya lihat, loh, dalam keadaan yang sama, barang yang sama,
saya bisa melihat bahwa warna ini benar-benar warna biru, saudara. Nah, karena ada mata yang tajam. Mata itu penting sekali, ketajaman itu penting. Seseorang yang ahli ya, ahli dalam menaksir akan sebuah permata, itu dengan ketajaman dia bisa tahu ini slabnya berapa gitu ya. Karena slab daripada satu permata itu macam-macam, ada 8, ada 16, ada 32 dan sebagainya. Dia bisa menilai karena punya ketajaman. Ketajaman itu perlu latihan. Tidak bisa orang itu punya ketajaman tanpa latihan. Jadi ketajaman perlu yang dinamakan latihan. Tetapi memang kalau kita lihat Raja Wali itu memang sudah punya spesialisasi seperti itu. Tuhan menciptakan burung Raja Wali itu mempunyai sesuatu ketajaman melebihi daripada orang. Dia bisa melihat jauh tapi juga dia bisa melihat yang dekat. Dan kalau saudara lihat Raja Wali itu punya ketepatan dan ketajaman yang luar biasa. Dia di tempat yang jauh di atas tapi dia bisa melihat apa yang ada di bawah. Itu Raja Wali. Raja Wali bisa melihat bahwa seekor ayam ada di bawah semak-semak. Sedang bersembunyi di semak-semak. Itu dia bisa melihat. Walaupun misalnya ada orang yang kok mereka bisa lihat. Kok itu binatang bisa lihat. Karena dia punya ketajaman yang luar biasa. Lalu dia dengan kekuatan, dengan ketajaman yang luar biasa, dengan perhitungan yang luar biasa, dia itu bisa menyambar dan akhirnya mendapatkan mangsanya. Luar biasa banget yang namanya mata Raja Wali itu. Kalau Raja Wali itu di atas dan dia melihat akan seekor ikan yang sedang berenang di lautan, sekalipun itu tidak di permukaan, ya, tapi agak sedikit di dalam tapi tidak terlalu di dalam sekali. Dia bisa lihat dari jauh dan dia katakan aku pasti bisa mengambil itu. Dia menukik ke bawah, diambil langsung dibawa ke atas dan dapat. Itulah dinamakan ketajaman yang luar biasa. Nah, bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan ketajaman yang seperti itu? Hari ini kita belajar dari seorang wanita yang dapat dikatakan sampah masyarakat, ya, yaitu Rahab. Rahab itu mempunyai mata Raja Wali sekalipun Rahab bukan orang yang baik. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Rahab ini adalah seorang yang bereputasi jelek disebabkan dia seorang pelacur. Di Alkitab malah agak sedikit kasar dikatakan perempuan sundal. Dapat dikatakan perempuan yang tidak baik. Reputasinya sangat jelek ya. Tetapi kenapa kok sampai Rahab ini mempunyai mata Raja Wali yang tajam? Dia bisa melihat seseorang. Dia memang saat itu matanya dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Dia bisa melihat orang yang kaya yang bisa dia guide. Dia bisa mempengaruhi laki-laki yang bisa jatuh kepada dia. Dia mendapatkan banyak kekayaan karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi saat dia mengenal siapa Allah Yahweh itu, dia merasakan ini ada sesuatu, dia punya ketajaman yang luar biasa. Dan saya yakin dia begitu melihat bahwa negeri Yeriko itu bakal jatuh kepada bangsa Israel. Lalu dia berusaha bagaimana caranya dengan ketajaman yang berasal dari Tuhan.
dia mendapatkan karunia itu, dia mulai mencari dan mencari. Dia mencari dan belajar, saudara. Saya yakin dia orang Yeriko, bukan orang Israel. Tetapi dia mulai mempelajari Allah Yahweh. Dia tidak hanya sekedar mempelajari, tapi dia banyak membaca kitab Taurat. Dia banyak mendengar apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk bangsa yang besar yang saat ini sedang ada di perbatasan. Dia tahu dan dia belajar. Itulah yang namanya ketajaman. Saudara, ketajaman perlu latihan. Ketajaman perlu yang dinamakan banyak belajar. Kalau saudara dan saya mau mempunyai ketajaman pada masa-masa saat ini, saudara harus belajar yang dinamakan belajar banyak. Jangan setiap kali kita hanya melihat akan drama-drama. Saya tidak anti dengan drama ya saudara, drama, drakor, apa enggak tahu namanya. Saya tidak anti hal-hal seperti itu. Tetapi kalau terus-menerus dalam pikiran kita itu dipengaruhi dengan hal seperti itu, belajar tentang hal seperti itu, kita terpengaruh banget. Tetapi kalau saudara itu banyak belajar tentang keadaan perekonomian saat ini, saudara banyak belajar dengan orang-orang yang dapat memberikan pengetahuan yang baik buat kita. Kalau saudara itu belajar banyak hal, kalau saudara banyak belajar tentang firman Tuhan, menggali setiap kali firman Tuhan, saudara banyak mendengarkan khotbah-khotbah, saudara punya kekayaan yang luar biasa. Dan itu akan membuat saudara masuk dalam ketajaman. Kita belajar saat ini. Di dalam Yosua pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Saudara baca ayat yang ke-9 dikatakan begini. Dan berkata kepada orang-orang itu, ini yang berkata siapa? Rahab. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Saudara, kalau kita melihat akan hal ini, kok bisa dikatakan bahwa aku tahu? Taunya dari mana? Kalau dia tidak belajar. Bagaimana Rahab bisa tahu? Dikatakan Tuhan telah memberikan negeri ini. Dari mana? Dari mana Rahab tahu dan mengatakan negeri ini bakal menjadi miliknya kamu? Kalau dia tidak belajar, dia banyak mengetahui dari mana dia dapat, dari belajar dan membaca. Dia banyak mendengar kabar tentang siapa bangsa yang besar itu. Siapa bangsa yang besar yang ada di perbatasan yang akan masuk Yeriko. Kok dia bisa tahu? Tidak ada satupun malaikat yang memberitahukan kepadanya bahwa negeri ini akan menjadi milik bangsa itu. Kok dia bisa tahu? Karena dia punya ketajaman. Bagaimana saudara tahu bahwa kedatangan Tuhan ini sudah amat sangat singkat? Kok tahu? Kamu tidak lihat. Karena kita baca firman Tuhan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah amat sangat singkat. Semua ada di dalam Alkitab. Belajar. Dari belajar kita tahu. Awas, hati-hati. Ini waktu-waktu terakhir daripada masa zaman sekarang ini. Sehingga kita bisa persiapan. Nah, kita melihat Rahab ini pun seperti itu. Sebentar lagi kota ini akan ditundukkan oleh bangsa itu. Karena dia belajar. Dia tahu persis siapa bangsa Israel itu. Lalu dikatakan ayat yang ke-10. Sebab kami mendengar
bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau. Ini ya, bagaimana Rahab bisa tahu bahwa dia itu bangsa Israel telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja Aram Omori yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Dari mana dia tahu? Dari dia mendengar. Dengan dia mendengar, dia kagum akan Allahnya yang namanya orang Israel itu. Dan dia tahu orang kerajaan yang gede-gede aja bisa dikalahkan. Apalagi Yeriko. Jadi dia tahu persis inilah yang dinamakan ketajaman. Sekalipun dia tinggal di suatu tempat yang dinamakan bentengnya terlalu kuat. Benteng Yeriko itu terlalu amat kuat. Dan dikatakan pintu gerbangnya selalu tertutup. Secara manusia yang kita lihat gak mungkin. Gak mungkin bisa masuk. Kenapa Rahab bisa percaya? Karena dia tahu kuat-kuatnya Yeriko itu lebih kuat daripada Raja Sihon dan Raja Og. Raja Sihon dan Raja Og itu raja raksasa. Dikatakan tempat tidurnya aja panjangnya hampir 4 meter. Betapa besarnya orang itu bisa kalah. Apalagi Yeriko. Itulah sebabnya dia inilah yang dinamakan punya ketajaman. Ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Saudara, luar biasa banget ya. Dia tahu kedahsyatan Allah daripada Israel. Dia percaya kepada Allahnya Israel. Ini yang dinamakan ketajaman. Dia tidak bergantung kepada kekuatan sendiri karena dia tahu siapa dia. Dia sampah masyarakat. Tetapi dia bergantung kepada kekuasaan daripada Allah Israel. Saudara, apapun keadaan saudara saat ini, kejatuhan apapun yang saat ini sedang engkau alami. Mungkin saudara mengalami banyak masalah dalam kehidupan, masalah perekonomian, masalah keluarga, masalah masa depan apapun. Ya, seolah-olah gak memungkinkan aku bangkit kembali. Tetapi kalau engkau punya ketajaman, di mana dikatakan bahwa aku mendengar kedahsyatan Allah Israel. Kalau saudara mendengar firman dan saudara tahu ini kedahsyatannya Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Dia sanggup pasti menolong saya. Maka akan terjadi pertolongan yang tidak pernah engkau pikirkan terlebih dahulu. Jangan terus duduk di dalam persoalan kamu. Rahab ini tidak mau duduk di dalam persoalannya. Dia tahu siapa dia yang sebenarnya. Dia bangkit, dia lari kepada Tuhan. Ini saudara yang membuat dia dapat mengalami perkara-perkara yang ajaib. Hal yang kedua, apa yang dihadapi oleh Rahab, berani mengambil resiko. Ada roh keberanian dalam dirinya. Mengambil resiko. Saudara, untuk melakukan suatu tindakan, memilih ya, di dalam ketepatan, itu ada resikonya. Tidak mungkin keputusan yang kamu ambil itu tidak ada resikonya. Pasti ada resikonya. Kita akan baca sama-sama dari Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-12. Maka bersumpahlah kiranya demi Tuhan yang bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga bukan ini. Yosua 2 ayat yang ke-6. Tuhan, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah
dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Saudara, dia berani mengambil resiko di dalam menyembunyikan dua pengintai itu. Resikonya apa? Dia bisa dibunuh, ditangkap dan dibunuh. Saat dua pengintai ini masuk di rumahnya, tiba-tiba dia mendengar. Bayangkan ya, saudara, dia lagi ngobrol-ngobrol sama dua pengintai ini di rumahnya, di penginapannya. Lagi ngobrol berdua, mungkin dia ngobrolnya di meja makan sambil dikasih mereka makan. Ya, sambil cerita-cerita tentang kamu ini, saya tahu dia punya ketajaman. Saya tahu kamu orang Israel kan. Saya tahu kamu kesini mau melihat-lihat akan keadaan bangsa ini. Aku tahu. Dua pengintai ini bingung. Ini perempuan gak bener kayak begini. Kok bisa ngerti sampai semuanya ini. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Rahab ini akan mikir, yang ngetok ini tamu lagi atau siapa? Dia tidak tahu. Kalau tamu gak masalah. Tapi siapa yang mengetok pintu? Dia langsung mengambil keputusan. Ini kemungkinan besar. Tentara. Suruhan daripada pemerintahan untuk menangkap dua orang ini. Dia bisa punya kepekaan yang luar biasa. Lalu dia mengambil resiko. Dibawa dikatakan dalam ayat yang ke-6 dikatakan, menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Saudara, kalau keadaan orang Yahudi atau daerah-daerah Palestina di sana, itu kalau dia habis panen ya, itu ada yang di atas itu adalah dia itu punya tempat buat menyimpan padi. Tetapi saudara, saya membaca dari buku yang lain ya tentang Rahab ini. Ternyata dia itu seorang pengusaha. Rahab itu seorang pengusaha. Dia itu membuat tali. Makanya dia banyak menyimpan rami. Dikatakan menimbun batang rami. Batang rami itu adalah batang daripada gandum yang sudah ditumbuk itu ya. Jadi biji-biji gandumnya sudah lepas daripada batangnya. Nah, rami ini itu batang daripada gandum itu. Dia simpan karena apa? Rami inilah yang dia buat untuk membuat dan memintal tali. Jadi dia ini pengusaha pembuat tali. Jadi dia punya banyak rami. Nah, lalu dikatakan cara satu-satunya aku harus menyembunyikan orang itu di tumpukan rami. Dan saya itu kalau mikirkan ini ya, kok dua orang itu mau gitu. Cepat kamu sembunyi di atas sana. Kok ya mau. Itu semua pengaturan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan berdaulat atas dua orang ini. Dia disembunyikan di atas sotoh dikatakan. Dapat dikatakan di atasnya plafon. Ya, ditumpuki sama rami. Dia kok gak takut dan mengatakan, jangan-jangan aku dijebak. Ini perempuan apa? Perempuan sundal, perempuan gak baik. Saudara tahu bahwa Tuhan sanggup memelihara saudara. Seperti Elia ditolong, Elia dipeliharakan oleh burung gagak. Siapa saja orang yang jahat sekalipun sanggup untuk menolong saudara. Percaya bahwa pertolongan Tuhan
Tuhan bisa memakai siapa saja. Kalau saudara baca Alkitab, kemarin ini saya baru pembacaan Alkitab, saya tuh merasakan Tuhan, Engkau itu macam-macam, Engkau tuh luar biasa. Saat bangsa Israel berbuat dosa, lalu Tuhan katakan tak habisin kamu. Bahkan engkau akan dibuang sebagai orang buangan. Benar saudara, habis yang namanya bait Allah itu begitu luar biasa kayanya. Waktu Salomo dan Daud itu memerintah. Sampai dikatakan ya, perak tidak ada harganya. Coba bayangkan kayak apa pemerintahan saat itu Israel, kayanya luar biasa. Dan karena berbuat dosa dihabisin habis semuanya. Tetapi apa yang terjadi setelah semuanya selesai? Tuhan akan memulihkan. Saat Tuhan memulihkan itu seperti membalikan tangan. Apa yang terjadi? Raja Kores itu raja Media dan Persia. Dia tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mengenal Allahnya Israel. Tapi Tuhan bisa mengubahkan hatinya sampai dikatakan semua orang Israel, para orang Lewi, silakan kembali ke negaranya. Semua barang yang ada, yang pernah diambil, yang dulunya ada di Bait Allah, ambil semuanya. Bawa kembali pulang tanpa bayar sesen pun. Kok bisa? Dia bukan sama-sama anak Tuhan. Tapi kenapa bisa? Itulah karena Tuhan berdaulat. Jadi saudara, dalam keadaan zaman saat ini, tidak usah takut kalau engkau lari kepada Tuhan. Tuhan bisa menolong saudara. Siapa saja, tidak harus sama-sama anak Tuhan. Tuhan bisa pakai untuk menolong. Demikian juga dua pengintai ini. Siapa Rahab itu gak jadi masalah buat dia. Tapi dia tahu pada saat Rahab ini mengatakan, ayo cepat kamu naik ke atas, sembunyi. Dia nurut, dia tahu. Rasanya ada sejahtera sekali orang ini nolong saya. Sekalipun saya tahu dia bukan siapa-siapa. Saya juga baru tahu, baru kenal pada saat saya masuk di dalam rumahnya. Gak tahu sama sekali siapa ini perempuan. Yang saya tahu ini perempuan pelacur. Saudara, apa yang terjadi? Dia diam. Saya bisa merasakan deg-degannya saudara. Kalau orang bersembunyi terus ada orang nyari, kan pasti ada yang namanya kekhawatiran ada. Rahab bertemu dengan penjaga-penjaga dan yang mencari prajurit-prajurit tentara itu. Sampai bisa dipengaruhi sampai akhirnya dia pergi. Nah, ini kita lihat akan apa yang dialami oleh dia, berani mengambil keputusan. Keputusan yang diambil itu resikonya besar antara mati atau hidup. Ya. Kalau sampai ketahuan dia mati. Tapi dia tahu persis, saya mau mengambil resiko yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang datang ke taman Tuhan. Dan dia menceritakan, ngomong, ibu saya hari ini mau datang ke taman Tuhan. Oh iya silakan. Karena saya hari ini, dia bilang, mengambil keputusan yang bulat untuk mengikut Tuhan. Dia bilang, oh. Dan meninggalkan semuanya. Saya lihat ibu ini ada persoalan apa kok sampai dia begitu. Ternyata dia cerita saudara apa yang dia lakukan. Dia bilang 10 tahun yang lalu. Dia bilang 10 tahun yang lalu dia itu 15 tahun ya 15 tahun yang lalu dia ditinggal mati oleh suaminya, dia anak 3. Dia bilang anak saya 3 laki-laki semua. Anak masih kecil-kecil, jadi saya itu
hidup saya susah untuk menghidupi 3 anak. Dia bilang. Jalan satu-satunya karena saya tidak diberikan warisan banyak dari suamiku. Jadi saya harus kerja. Kalau tidak anak saya bagaimana? Saya nggak punya kepandaian apa-apa. Ini anak Tuhan ya, ibu ini anak Tuhan. Saya nggak punya kepandaian apa-apa. Jadi cara satu-satunya saya kerja di klub malam. Supaya dia bilang kalau pagi saya bisa ngurusin anak saya. Mulai jam 5 saya tinggal anak saya sudah di rumah. Saya pergi semalam suntuh paling sampai saya pulang sekitar jam 2 jam 3 pagi. Dia bilang itu setiap hari dia kerja di klub malam. Karena dia katakan yang mau menerima saya ya itu cuma klub malam itu dia bilang. Dan saya mendapatkan banyak tip dari pengunjung sehingga membuat saya bisa menghidupi anak-anak saya. Dan itu berjalan kira-kira hampir 4 tahun, 5 tahun dia kerja seperti itu. Sampai ada langganan dia ya yang selalu melihat ibu ini merasa kasihan. Ini orang kok kerjanya seperti ini, kasihan. Terus banyak bicara dan dia katakan saya punya anak 3 dan sebagainya. Kamu mau gak keluar dari tempat ini? Dia bilang ya sangat mau tapi saya gak memungkinkan. Anak saya 3, saya mau kerja di mana lagi? Yang pokoknya kalau kamu mau saya bisa nolong kamu. Ya. Tapi orang ini agama lain. Ya. Lalu dia mau, ya sudah kalau begitu. Akhirnya dia dikasih rumah sama si bapak ini. Dikasih rumah, anaknya disuruh di situ, anaknya disekolahin. Ya. Dan diberi fasilitas yang cukup luar biasa. Pikirnya ya oke-oke aja, tapi ternyata si bapak ini punya udang di balik batu gitu. Nah, karena dia sudah terlalu banyak mendapatkan fasilitas, mendapatkan uang dan sebagainya. Lalu dikatakan ya sudah kamu tak pelihara sekarang. Jadi dia nggak tahu apakah si bapak itu tuh sudah menikah atau belum, juga dia tidak berani nanya apa-apa. Singkat cerita dia harus masuk agamanya si bapak itu. Dan dia mau karena udah kadung namanya terlalu banyak mendapatkan kebaikan gitu. Nah akhirnya mau, dia menikah dan ikut agama dari bapak itu. Saya bilang, kamu menikah sah tak? Enggak bu, nikah sirih katanya. Kamu enggak punya surat kawin? Enggak. Terus akhirnya mereka hidup selama 10 tahun. Hidup dalam kemewahan bu sayanya. Apapun yang saya minta enggak pernah bapak itu menolak. Yang namanya rumah besar, ya, rumah yang bagus, pembantu, anaknya sekarang dari SD sekarang sampai sudah masuk mahasiswa. Semua dibiayain, dia bilang. Semua dibiayain 3 anaknya itu. Yang terakhir baru lulus SMP kalau tidak salah dia bilang. Nah, tapi suatu saat saya sedang di dalam kamar sendiri. Ya saya tahu apakah itu Roh Kudus, saya nggak tahu, dia bilang. Ngomong sama saya, hidupmu tidak benar. Engkau harus berubah, tinggalkan semuanya. Lalu dia ngomong sama bapaknya, saya hidup begini ini tidak benar, dia bilang gitu. Jadi saya akan meninggalkan kamu. Terus bapaknya ngomong gini, kurang kamu apa di sini? Aku sayang sama kamu. Kamu tak fasilitasi semuanya baik. Saya nggak pernah kasar sama kamu. Kamu mau ke gereja, saya tidak melarang kamu ke gereja. Kenapa kamu nggak mau tinggal sama saya? Hati saya ngomong saya itu tidak benar. Dan saya mau ninggalin Bapak. Akhirnya dia ninggalin bersama dengan anaknya. Tinggal, semua ditinggal, dia bilang. Cuma saya bawa uang
kedarnya dia in the coast sampean saudara. Ya, in the coast di satu tempat bersama dengan anak-anaknya. Namanya juga dia mungkin belum bisa meninggalkan kemewahan ya. Jauh antara bumi dan langit. Dari tempat yang indah masuk ke tempat yang sederhana. Dia bilang, 2 bulan Bu, aku enggak kuat. Dia bilang. Terus hubungin si bapaknya lagi. Kata bapaknya, wes pulang katanya. Balik lagi tapi anaknya enggak mau. Mama kalau mau balik-balik saya tidak mau katanya gitu. Jadi si ibu ini balik lagi lah ke bapak itu. Dia bilang sampai dengan akhir Desember tahun lalu. Dia ngambil keputusan lagi. Sudah saya tidak mau lagi. Pokoknya saya harus meninggalkan. Dan saya mau hidup bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi. Dia bilang. Nah bulan Januari kemarin dia setelah mengambil keputusan. Terus dia bilang aku mau bersumpah di hadapan Tuhan. Mau ke taman. Jadi dia ke taman dan dia mengatakan Tuhan aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Aku sudah tidak mau berbuat yang tidak baik lagi. Lalu ketemu saya saudara. Terus saya bilang gini, benar kamunya tidak akan balik lagi meninggalkan kemewahan dan kamu hidup seperti ini. Resiko loh saya bilang. Resikonya kamu menghidupi anak 3. Anak 1 baru mau lulus. Yang nomor 1 skripsi, yang nomor 2 baru mau masuk mahasiswa, yang nomor 3 baru lulus SMP. Itu masih panjang saudara ya. Dan dia gak punya kerjaan. Dia gak punya pekerjaan sama sekali. Saya bilang kamu jadi bagaimana hidup kamu? Saya gak tahu Bu. Kamu berani ngambil risiko? Berani. Saya mau ikut Tuhan. Apa yang mengakibatkan kamu meninggalkan semua dan ikut Tuhan? Karena saya tahu Tuhan yang saya ikuti adalah Tuhan yang benar. Saya lepas daripada semua hidup saya yang kotor. Saya enggak mau hidup seperti itu lagi. Sebentar lagi Tuhan datang. Dan saya tidak mau masuk neraka. Buat apa aku hidup dan ternyata aku nanti masuk neraka. Saya bilang keputusanmu benar. Setelah itu saya doakan, saya ditahirkan kembali, dia kembali terima Yesus sebagai juru selamat, tak diampuni semua dosanya dan saya ajak dan saya pimpin untuk masuk ke taman Tuhan. Selesai daripada taman Tuhan itu, mukanya sangat berubah. Mukanya sangat berubah. Dia mengatakan, Bu, apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan Tuhan lagi. Nah, ini resiko. Berani mengambil resiko, melepaskan semuanya ya, dengan 3 anak yang tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Dan dia ikut Tuhan. Ini keberanian yang luar biasa. Dia pulang, saya pikiran saudara, aduh gimana ya caranya, apa ditolong atau gimana. Saya itu sampai lupa untuk minta nomor HP-nya. Pikir saya pengen tak monitor gimana ya. Terus ternyata dia itu tergabung dalam Bahtera juga di salah satu kota. Oh ya sudah, jadi saya nanti akan ketemu dengan pimpinan Bahtera yang ada di kota itu. Dan saya pengen mau ngasih tahu tolong dibimbing ibu ini. Saudara, dia berani mengambil keputusan dan itu keputusan tidak semudah kata-kata. Rahab pun sama. Dia berani menyembunyikan 2 itu dengan risiko yang amat berat. Risikonya apa? Dia mati. Tapi dia ada roh keberanian yang luar biasa. Yang ketiga, karena Rahab ini beriman, percaya kepada Allah Israel. Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-12. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudara
yang laki-laki dan yang perempuan. Dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Saudara. Dia minta jaminan. Minta jaminan. Bangsa Israel saja berani menjamin dia. Kalau saudara mengambil keputusan untuk mengikut Yesus satu-satunya. Yesus yang punya kekuatan dan kekuasaan langit dan bumi. Dia berdaulat atas langit dan bumi. Masakan tidak menjamin akan dirimu. Percaya kalau engkau memilih akan yang benar. Dan engkau menggandul sama Yesus. Percayalah masa depanmu di bumi maupun di surga mendapatkan jaminan yang dari Tuhan. Amin. Percaya saudara, dia mengatakan maka sekarang bersumpahlah engkau untuk berjanji. Janjinya sudah terwujud belum? Belum terwujud. Kok bisa percaya? Itulah iman. Itulah iman. Dia percaya penuh bahwa Allahnya orang-orang ini akan menolong saya. Dan Allahnya orang ini akan mengalahkan Yeriko. Dan seluruh keluargaku akan diselamatkan. Pada saat waktunya tiba, dua orang ini disuruh pulang. Nah, dia menurunkan, dikatakan dari jendela itu, dua orang itu pakai tali kirmisi. Kenapa dia bisa punya tali? Karena dia adalah pengusaha tali. Jadi dia punya tali banyak sekali yang dijual. Nah, salah satu tali merahnya itu yang dipakai oleh Rahab untuk menurunkan dua orang ini. Jadi semua itu Tuhan rasanya sudah siapkan semuanya. Kalau enggak ada tali, bagaimana dua orang itu bisa turun? Tempatnya cukup tinggi. Bagaimana? Tuhan itu punya 1001 jalan buat menolong anak-anaknya. Sampai ada tali. Tali merah kirmisi. Lalu dua orang itu mengatakan, nanti kalau aku mengalahkan kota ini dan Tuhan serahkan kota ini, jangan lupa ini tanda perjanjian antara engkau dengan saya harus tetap ada di sini. Dan semua orang yang ada di kota ini yang menjadi saudaramu, sanak saudaramu harus kumpul di rumah ini. Dan dia lakukan. Pada saya yakin saat bangsa Israel itu mengelilingi akan tembok Yeriko, dia kan rumahnya di dekat pintu gerbang. Dia pasti lihat, oh itu bangsa Israel lagi ngapain dia? Saya percaya dia lakukan itu karena perintah Allah Yahweh. 2 kali, 3 kali, 7 hari. Saat iman daripada Rahab itu tahu, wah ini kayaknya mau ada sesuatu. Dia langsung memberitahukan saudara-saudaranya, orang tuanya, kakak-kakaknya, dan ponakan-ponakannya, ayo kumpul di rumah saya semuanya. Nah, satu hal yang saya melihatnya, berita daripada Rahab, perempuan pelacur, kok bisa didengar, kok bisa dipercaya, kok bisa semua saudara-saudaranya mau nurut. Sedangkan yang dipakai Tuhan, ini cerita tentang Nuh. Yang dipakai Tuhan itu Nuh. Nuh dikatakan orang yang benar dan taat kepada Tuhan. Orang benar dan taat kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan. Di daerahnya Nuh itu sangat terkenal dengan orang yang bisa jadi panutan. Saat Nuh bikin bahtera, orang ngomong gila kamu. Wong kayak begini, gila kamu. Saat Nuh itu mengatakan ayo sih semuanya masuk ke bahtera, ayo masuk ke bahtera. Nanti sebentar lagi mau terjadi
banjir besar sekali masuk Bahtera. Enggak ada satupun yang mau ikut. Yang ngomong siapa? Seorang yang benar, seorang yang takut akan Tuhan, orang yang terpercaya, orang yang dapat dikatakan di situ punya reputasi yang sangat baik. Enggak ada yang mau ikut. Tapi ini di balik itu semua Rahab, seorang pelacur, seorang yang dinamakan perempuan Sunda, sampah masyarakat, orang yang tidak dianggap apapun oleh masyarakat itu. Lalu dikatakan, nih bangsa Israel ini mau ngalahkan ini. Kamu tuh gila tah? Kamu lihat orang itu ngelilingi 1 kali, ngelilingi 2 kali. Ngapain? Mau ngeruntuhkan akan tembok Yeriko. Mana bisa dia nggak punya senjata? Mana mungkin tembok yang segini tebalnya bisa dia masuk? Dari mana dia masuk? Pikir. Kenyataannya memang seperti itu. Gak mungkin secara manusia. Tapi kok bisa dia membuat orang-orang itu bisa percaya. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Dalam cerita itu saudara lihat, mereka bisa percaya tuh. Mereka bisa mau ikut ke rumahnya Rahab semuanya. Itu kalau bukan punya wibawa kuasa ilahi, gak bisa. Tidak diejek seperti Nuh. Nuh kan diejek. Ngapain kamu membuat kapal di puncak gunung begitu? Gimana cara nyeretnya untuk masuk ke danau atau ke sungai atau ke laut? Jauh. Kamu memang gila, gak ada yang mau. Tapi orang-orang saudara-saudaranya ini, mereka mau, luar biasa. Saudara, seringkali saya mendengar orang mengatakan begini, Bu, kalau saya mendengar tentang Yesus itu mau datang, itu rasanya kok dari dulu ya. Dari Alkitab mulai dibuka, dari cerita Tuhan Yesus sampai sekarang, mana Tuhannya kok gak datang-datang. Kecewa, mana janjinya? Saudara, kalau saudara dan saya sampai dengan saat ini masih percaya, sebentar lagi Yesus akan menjemput saudara. Itu adalah iman. Kalau saudara masih mau datang ke persekutuan, masih mau punya saat teduh, masih mau setiap jam 5 untuk mendengarkan dan ikut sama-sama nyembah dan doa buat Indonesia. Itu kalau tidak Tuhan yang menaruh iman dalam hidup saudara, itu tidak bisa. Banyak orang mengatakan begini sama saya, wah itu kan waktu itu kayaknya orang-orang AOC itu takut sama Pak Daniel. Nanti kalau tidak mau streaming atau nggak ikut doa yang jam 5, Pak Daniel bisa marah. Kalau Pak Daniel marah, semua orang juga takut. Coba aja lihat. Ini kan Pak Daniel udah nggak ada. Masih tetap enggak? Saya bilang, kalau itu kehendak Pak Daniel, itu bisa nggak ada. Tetapi kalau itu kehendak Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Saudara, Pak Daniel ini sudah pulang ke surga hampir 2 tahun nanti bulan Juni. Ya. Dan saudara lihat, doa setiap pagi tidak pernah bolong. Betul kan? Itu kalau bukan karena karya Tuhan, gak mungkin. Berapa banyak satu pemimpinnya mati, ya, sudah tidak menjadi pemimpin lagi, merosot. Suatu negara yang dipimpin oleh sesuatu yang sangat luar biasa, diganti dengan yang lain, merosot saudara. Makanya saya juga mendorong saudara untuk benar-benar tahun 2024 berdoa supaya pengganti presiden kita yang sekarang adalah orang yang benar berasal dari Tuhan.
untuk dapat meneruskan akan apa yang menjadi rencana Tuhan atas bangsa ini. Tidak semudah kata-kata. Tetapi ada orang yang ngomong begini sama saya. Siapa yang gantiin Pak Daniel? Ibu Selvi, sepertinya ibu rumah tangga bisanya menari doang. Saya bilang, jangan mengecilkan segala sesuatu. Ada potensi yang besar yang bakal keluar dari Ibu Selvi. Dan saudara sekarang lihat, dia punya power yang dari Tuhan. Siapa yang memberi? Semua berasal dari Tuhan. Saudara harus tahu bahwa kekuatan Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata. Kekuatan yang ada pada Rahab itu tidak bisa dikemas dengan mukanya, dikemas dengan keadaannya. Apa kamu reputasinya begini? Apa kamu sudah jatuh? Apa kamu seperti ini? Apa kamu itu? Memang kelemahannya di situ. Ingat, kalau kau benar-benar tahu ada potensi dalam hidupmu, lari kepada Tuhan. Tuhan sanggup membuat sesuatu hal yang baru. Amin. Percaya saudara, Rahab saja bisa dipakai Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Ayat yang ke-23 dari pasal yang ke-6. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Saudara bayangkan, ya, bukan saja Rahab tok, tapi ayahnya, ibunya, berarti dia percayakan. Loh, sekarang saudara bayangkan aja zaman sekarang lah. Kalau kamu punya anak yang reputasinya jelek, terus ngomong sama kamu, kayak percaya gak sih? Gak percayalah. Abang kamu aja gak bisa menunjukkan perbuatan kamu yang baik. Kamu kok mau ngajak-ngajak kita, udah gak percaya. Tapi kalau sampai ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, bahkan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya, ini se-RT loh. Kalau seluruh kaumnya itu dibawa mereka keluar. Saudara kalau lihat seperti ini, luar biasa banget. Orang yang punya ketajaman bisa dipakai Tuhan luar biasa. Menyelamatkan semua kaum keluarganya. Siapapun saudara. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang anak muda, saudara, anak muda. Dia itu di antara keluarganya, anak pertamanya sukses dalam usahanya. Ya. Anak kedua ini bodoh, sekolah diterbang juga bodoh banget. Bodoh loh saudara. Ya. Anak yang lain-lain sih adik-adiknya. Nah, pada saat dia kelas SMP. Waktu SMP saja hampir gak naik, gak lulus saudara. Bodoh banget. Nah, tapi anehnya saudara, dia punya kepandaian. Dia itu pinter marketing. Dia anaknya pinter marketing sekali. Pernah jual apa gitu. Anaknya tuh supel banget. Pernah dia itu cuma jualan slam. Dia punya konter kecil gitu di CSB yang di Sion ya. Dia bilang, saya tuh gak kenal dia, cuman saya tahu itu anak terbang. Dia ngomong, Oma, mampir dong ke konter saya, doain. Kamu jual apa? Jual slam, cuma jual slam. Dia tuh bisa mempromosikan slamnya, sampai saya itu beli saudara. Oh, kamu kok pinter sih, kamu cara ngomongnya manis banget. Ini enggak usah beli, ini kasihkan Kayla sama Kayan gitu. Enggak, saya mau beli. Jadi akhirnya saya beli. Sampai setiap kali itu anak-anak ini tak ajak ke situ. Saya sampai ngomong, itu tuh loh, di situ tuh ada slam. Jadi saya sampai jadi mempromosikan dia. Nah, sampai suatu saat dia tuh ngomong gini sama kokohnya. Kokohnya ini suka nyanyi gitu loh. Terus dia bilang gini, kok
kamu mau nggak jadikan aku manajermu? Gila, kata kokonya. Kamu sekolah nggak mau jadi manajer saya. Aku bisa mempromosikan Koko gitu. Enggak lah, kata kokonya. Jadikan saya manajernya Koko. Koko bisa jadi terkenal. Dia bilang. Jadi akhirnya ya coba aja. Saudara tahu, dia itu nggak tahu caranya gimana sampai Kokonya ini bisa diterima di klub-klub. Pokoknya bisa nyanyi di mana-mana tempat. Anehnya saudara, dia bisa di-hire salah seorang pengusaha untuk mempromosikan produknya. Saudara tahu sekarang, kaya raya saudara. Dia beli apa saja bisa, kaya raya. Saya bilang begini, bocah itu tah? Saya bilang, iya. Kenapa? Walaupun seolah-olah dia anak orang miskin. Tapi ternyata di dalam dirinya ada suatu potensi yang waktunya tiba dia keluar. Dan dia katakan, saya tetap mau cinta Yesus. Saya tahu saya bisa seperti ini karena Yesus. Dia bisa mengangkat orang tuanya sekarang. Bisa menyekolahkan adik-adiknya dari perkara yang tidak bisa. Buat Tuhan itu sesuatu untuk membalikan keadaan. Apabila saudara benar-benar mau menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Yang terakhir, ayat 25 dari Yosua pasal yang ke-6. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Saudara, dan di dalam buku yang lain dikatakan bahwa dia seorang pelacur, dia seorang sundal, tapi dia akhirnya diangkat menjadi istri daripada Salmon. Salmon adalah salah satu pengintai yang disembunyikan dia. Kenapa Salmon mau menikah dengan sampah masyarakat? Karena dia tahu itu casingnya, tapi dalamnya adalah emas yang murni. Casing bisa dibuang diganti, tapi dalam itu susah diganti. Kalau kau punya hati yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, masa lalu kamu apapun, Tuhan sanggup membuang casingmu yang lama. Dan Tuhan akan memberikan casing yang baru, yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau tahu akan keadaan kami, masa lalu kami, apa yang ada dalam hidup kami. Bila Engkau melihat akan kami Tuhan, manusia melihat akan kami, sekitar kami akan melihat akan kami. Banyak penghakiman akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kami tidak dilihat sebelah mata. Tapi kami mau datang kepadamu. Kalau Rahab bisa kau ubahkan, apalagi kami. Engkau sanggup mengubahkan kami. Engkau sanggup mengubahkan malam menjadi siang. Engkau sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat. Kami percaya Bapa, buat kami mengerti, buat kami melihat cara kerja-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berajarlah Engkau Tuhan Roh Kudus atas hidup kami masing-masing. Berbicaralah terus Tuhan, sampai apa yang Kau rencanakan atas hidup kami menjadi kenyataan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Terima kasih Bu Nani untuk firman Tuhan yang disampaikan. Sangat memberkati. Mari setiap kita, setiap firman Tuhan yang dibagikan hari ini,
membuat setiap kita untuk hidup semakin dekat, semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita mau belajar ketajaman kita hidup bersama Tuhan. Ketika kita dihadapkan dengan bermacam-macam pilihan, tapi pilihlah yang terbaik yang daripada Tuhan. Tadi yang kedua adalah berani mengambil resiko. Ada roh keberanian yang daripada Tuhan. Walaupun mungkin di hadapan kita merasa ada sesuatu yang mungkin kita merasakan Tuhan terlalu besar ataupun kita tidak mampu. Tapi bersama Tuhan ada kuasa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, mari tangkap punya iman yang besar di dalam Tuhan. Oke, setiap hari kita membaca firman Tuhan, itu yang akan memperkuat terus fondasi kita, iman kita kepada Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang Kau berikan pada malam hari ini. Yang terus menguatkan iman kami, kerohanian kami, kedekatan kami hidup bersama dengan Engkau. Kami mau terus belajar Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini, belajar menangkap terus ketepatan yang daripada-Mu. Punya mata Raja Wali yang terus menangkap setiap kerinduan-Mu. Punya roh keberanian untuk melangkah lebih dalam lagi hidup bersama dengan Engkau. Dan kami mau terus Tuhan, iman kami bangkit dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap firman yang dibagikan hari ini. Saat ini Tuhan biar tertanam di hidup kami. Di tanah-tanah yang subur dan kami berbuah-buah dengan sangat lebat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala sesuatunya. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau yang akan pakai lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya mau ajak kita buka Alkitab sebentar saudara Pak. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai 6 saudara. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi, yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan padamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Suatu hari ada satu orang yang telepon saya. Waktu saya setelah selesai menyelesaikan pengajaran tentang financial journey di gereja Big, saudara. Ada seorang yang telepon sama saya dan dia nanya gini, Pak, saya setuju kalau saya harus menabur. Saya sepakat kalau saya harus nabur, tapi saya tidak bisa nabur hari ini. Saya tidak bisa nabur hari-hari ini karena saya sedang dalam keadaan yang nggak baik secara keuangan. Saya harus tunggu nanti ketika Tuhan berkati saya, maka saya akan bisa menabur. Dan dia terus berkata bahwa orang yang dalam kesusahan jangan dikasih pesan untuk menabur. Saya beritahu saudara, hari itu Ishak ada di sebuah kondisi lingkungan yang kelaparan dan dia keluar pergi ke Gerar. Kalau kita berpikir dia keluar dari situasi kelaparan, enggak. Sebelumnya Ishak tinggal di Berseba. Dan Alkitab berkata di situ kelaparan, dan Alkitab berkata Berseba adalah tempat kerajaan Filistin. Dan ketika dia keluar ke Gerar
adalah teritorial Filistin. Jadi sama aja. Tetap dia dalam kondisi hidup di antara orang-orang kelaparan. Dan Tuhan berkata, jangan keluar dari negeri ini, tinggal sebagai orang asing. Ada sebuah penekanan kata-kata yang berkata tinggal sebagai orang asing. Artinya saudara, kondisi dia tidak bagus. Udah situasi sekitarnya kelaparan dan dia tinggal sebagai orang asing. Saya mau tanya sama saudara, kalau ada orang asing di Indonesia dan waktu Indonesia kelaparan, kalau ada pembagian makanan yang dikasih dulu orang asing atau orang yang warga negara Indonesia, jelas yang warga negara. Betul kan? Artinya ini, kondisi Ishak hari itu dalam kondisi yang tidak baik. Kondisi yang susah. Memang saudara enggak miskin amat, tapi kondisinya terjepit saudara. Tapi Alkitab berkata di perikop yang sama, di kondisi yang sama, di zaman yang sama, mungkin di hari-hari yang sama. Di Kejadian 26 ayat 12 sampai 25 firman Tuhan bilang ini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, di tanah tempat pada waktu itu terjadi kelaparan. Dan dalam tahun itu juga, artinya pada zaman kelaparan itu, ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu padanya. Bapak Ibu sekalian, hari itu sebuah teori yang berkata kalau kita dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang ekonomi yang masih dalam pergumulan, gak usah nabur, no. Ishak membuktikan di zaman, di saat, di hari-hari di mana dia dalam keadaan yang terdesak, di situ justru dia menabur. Dan pada waktu dia menabur, jelas Alkitab berkata, dia diberkati Tuhan. Saudara, Tuhan tidak memerintahkan Ishak pergi keluar dari tanah yang dimana lingkungan terjadi kelaparan. Tapi Tuhan berkata, diam di tempat itu. Artinya apa? Tuhan mau membuktikan that I am your God. Aku adalah Tuhan yang akan memberkati engkau di saat yang tidak mungkin sekalipun. Kalau hari-hari ini kau sedang dalam masalah, kalau hari-hari ini kau sedang dalam pergumulan keuangan, kalau hari-hari ini kau sedang dalam pergumulan keluargamu susah, jawabannya adalah di masa, di saat yang seperti itu justru engkau menabur. Dan pada waktu engkau menabur dan ketika engkau menabur dari sesuatu yang menyakitkan engkau, menabur dari kekuranganmu, disitulah that God will prove himself. Tuhan akan membuktikan dirinya bahwa engkau akan diberkati. Saya teringat pada waktu masa awal-awal pandemi, saudara. Saya hamba Tuhan yang full time, waktu itu gak punya bisnis seperti hari ini. Waktu itu pelayanan mendadak semua berhenti. Artinya gini, jujur aja sudah, kalau pelayanan berhenti, waktu itu jujur aja saya persembahan juga berhenti. Saya gak punya penghasilan, saya gak punya gaji dari mana-mana. Dan pada waktu berhenti semuanya. Tapi hari itu sisa uang terakhir. Justru Tuhan ngomong, ambil, beli sembako, pergi ke pinggir jalan, berkati mereka. Dan puji Tuhan hari itu, jujur semua karena anugerah dan rekayasa Tuhan. Karena istri saya gak bilang kalau uang sudah habis. Jadi saya beli dan kita bagi, saudara. Kita bertiga, saya istri dan anak saya pergi ke jalanan. Saya bagi sembako, itu uang terakhir, saudara. Tapi di tempat kelaparan, di tempat yang susah, ketika kita memberi, ketika kita menabur, di situ kemuliaan Tuhan. Sampai sejujurnya sampai hari ini, saudara, sampai
Tapi detik ini saya menikmati berkat Tuhan. Saya menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah masa pandemi. Ada banyak terobosan pintu berkat dibuka. Dan saya menikmatinya. Dan hari itu saya bersyukur. Waktu dulu pada waktu masa-masa di mana saya sedang kesusahan dan kekurangan uang. Tuhan justru suruh saya memberi. Dan dengan anugerahnya saya tidak ngerti kalau saya sudah uang terakhir itu. Dan saya ambil. Kami bertiga ambil. Dan memberikan. Semuanya buat orang-orang lain. Di situ terobosan dan berkat Tuhan. Tuhan curahkan. Hari ini tanya Tuhan. Hari sebentar ambil waktu tutup matamu tanya Tuhan. Berapa yang kau harus persembahkan di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini pesan Tuhan berkata kita harus tajam. Kita harus peka. Jangan memberi terlalu banyak, jangan memberi terlalu sedikit. Tapi memberi dengan ketepatan. Tanya Tuhan, berapa yang kau harus persembahkan di mezbah Tuhan. Kiara nama satakara payaski. Sebab persembahan persembahan bukan perkara nominal besar atau kecil. Persembahan harus diberikan dengan kerelaan hati. Persembahan harus diberikan dengan rasa cinta kepada Tuhan. Buat yang di rumah, nanti akan ada nomor rekening di layar Anda. Mari beri dengan ketepatan. Kiara maya syata karapayas. Kiara lapayas. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Katakan ku mau mengikuti. Saudara, kalau kau sudah tahu berapa yang kau harus persembahkan di hadapan mezbah Tuhan. Berapa yang kau harus taruh di mezbah Tuhan. Mari lakukan dengan ketepatan, kau maju ke depan dan taruh persembahanmu di mezbah Tuhan ini.